Alhamdulillahi jalla jalaluhu jalalah wa huwa amirun ala ibadihi bisalah wa azza ya'izzuhu azzah wa huwa rasyidun bi'ibadihi ila nuril islam minadh-dhulumatil jahiliyah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah alladhi ihtarahu Allah min dzurriyyati Ismail. Assalamu alaihi. Rasa syukur dan ikhlas hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang cerah, matahari bersinar di langit yang merah. Di waktu yang sangat berbarokah, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan rasa takut dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Wala takun minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang lalai. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Marilah sebelum kita memulai kajian di sore hari yang berbarokah ini insyaallah, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pembicara pertama, Al-Ah Junda Nizamuddin, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, ya perkenalkan diri saya dulu ya sebentar. Jadi nama saya itu Muhammad Junda Nizamuddin. Saya berasal dari Karanganyar. Yang belum tahu Karanganyar tuh daerah pegunungan, kakinya Gunung Lawu yang berada di Jawa Tengah. Jadi bisalah main-main kesini kapan-kapan ya. Langsung saja. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Terima kasih kepada ya saudara MC yang telah memberikan saya waktu ya berada di sini untuk menyampaikan sharing-sharing ilmu saja. Pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita karena tak lupa bahwa Allah Rabb semesta alam, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah zat yang wajib kita sembah, wajib kita ibadahi, dan tidak ada selain Allah yang patut kita junjung, patut kita sembah. Karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat, dan sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh umat-umat muslim, oleh semua orang lah, yaitu adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Jadi sering buat orang-orang lupa karena orang-orang itu mereka sering sekali melalaikan waktu-waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Sallallahu salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang tetap siqah di jalannya, yang dimana mereka berjuang hingga tetes darah penghabisan untuk menyebarkan syariat Allah ini, untuk menyebarkan agama Islam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Teman-teman yang ada mungkin di rumah atau di kantor atau yang sedang bekerja atau yang sedang berada di jalan, semoga Allah tetap memberikan kita semua ampunan, memberikan kita semua keselamatan dan menaungi kita dalam kebaikan. Jadi di sini saya akan sharing-sharing ilmu aja tentang bahwa tujuan kita semuanya, semua orang tuh punya tujuan, dan entah agama apapun itu tujuannya cuma satu, dia akan masuk surga. Iya.
Jadi semua orang itu bertujuan untuk masuk surga. Karena surga itu adalah muara akhir kita, yang dimana kita umat Islam sebagai umat Muslim itu dijanjikan oleh Rasulullah untuk masukinya. Dan surga itu punya sahabat karib lah ibaratnya. Sahabat karib, teman dekatnya yaitu ya bisa ditebak, yaitu neraka. Karena Allah menciptakan semua itu, segalanya itu dengan pasangan, berpasang-pasangan. Jadi gak ada yang jomblo gitu ya. Jomblo. Jadi semua itu Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Jadi surga pasangannya dengan neraka. Surga enak, neraka nggak enak, dah pasti. Jadi kita di sini akan berbicara tentang surga saja. Karena kalau seandainya kita berbicara surga dan neraka mungkin sampai besok baru selesai ya. Jadi surga saja, sedikit tentang surga. Surga itu dipercaya oleh semua agama. Tapi tidak semua agama mengatur cara untuk masuk surga. Iya kan? Iya. Dan Islam lah yang paling detail, paling sangat hebat dalam mengatur masalah surga. Jadi gimana ya? Surga itu tempat yang sangat luas, sangat hebat, dan sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Apa yang nggak ada di bumi ada di surga. Apa yang di bumi kita nggak bisa mendapatkannya, di surga Allah berikan kepada kita. Surga itu tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menampung orang-orang yang taat kepada beliau, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melewati oleh rasul-rasulnya, nabi-nabinya, Allah menyampaikan pesan-pesan mereka, pesan-pesannya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Syaratnya apa? Kamu harus taat kepada nabi-nabimu, taat kepada rasul-rasulmu. Gampang. Ya intinya syaratnya harus login dulu. Iya, itu yang penting. Karena banyak orang yang di luar agama Islam itu mereka berbuat baik, tapi dia nggak login ke Islam gitu. Dari dia itu nggak masuk, jadi sia-sia amal mereka gitu. Ya syaratnya tetap Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebuah dua kalimat yang berat banget asli. Kalau itu dianggap kalimat ringan, pasti zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy itu sudah masuk Islam. Karena emang kalau menganggap itu ringan, karena mereka tahu konsekuensi di balik kalimat asyhadu alla ilaha illallah, beriman tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi itu kalimat yang berat dan mereka tahu konsekuensinya. Kembali lagi ke surga. Jadi surga itu sebuah, ibaratnya kalau wahana itu, kalau wisata itu tempat itu surga itu di dalamnya wisata. Nah kita kalau mau masuk surga kan pasti harus melewati rentetan dari rumah, kita jalan ke sandung batu atau ke sandung serempet truk atau apa sampai tempat wisata, kita tetap harus beli tiket. Itu pasti kan. Nah ya kayak itu, walaupun kita sudah banyak berbuat baik tapi kita nggak login ke Islam ya sama aja nggak bakal masuk, karena kepercayaan kita orang di luar agama kita adalah orang kafir. Tiketnya bisa dibeli di mana Mas kira-kira? XX1 ada. Tiketnya itu tiketnya Cinema 21. Tiketnya itu limited, Mas. Oh, limited. Hanya orang-orang yang percaya kepada Allah lah yang dapat tiket tersebut. Masya Allah. Nah, saja kita bicara tentang surga, bahwa surga itu kenikmatan surga itu ada banyak. Jadi kita akan membedah sedikit saja tentang kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu yang pertama adalah yang pasti didambakan oleh semua orang mukmin ya, orang Islam itu pasti pengen banget didambakan, itu adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu benar-benar sangat kita dambakan, benar sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita itu kalau melihat Rabb kita itu kan kayak Masya Allah gitu. Karena kita selama ini tidak pernah melihat Allah. Jadi Allah itu membuat kenikmatan yang sangat nikmat, yaitu apa? Bisa melihat Tuhan kita, bisa melihat Allah. Jadi Al-Qiyamah ayat 22 sama 23. Ayat 22 sampai 23 itu menjelaskan bahwa orang mukmin itu akan berseri-seri mukanya. Berseri-seri. Iya. Berseri-seri mukanya. Kenapa mereka berseri-seri? Karena mereka melihat Rabb-nya, mereka melihat Allah.
Bagaimana ayatnya saya lupa. Ya, Al-Qiyamah lah 22 23. Wa wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Salah. Ya. Itu orang mukmin itu mereka wajahnya berseri-seri melihat. Kenapa kok mereka berseri-seri? Kenapa kok orang-orang mukmin itu wajahnya sangat sumringah, kalau bahasa Jawanya itu kayak wah, ini apa namanya? Ya itulah sumringah itu. Itu kenapa? Karena ila rabbiha nadirah. Karena mereka itu melihat Allah, melihat Rabb-nya yang selama ini mereka berdambakan, mereka sembah. Itulah nikmat sekali, nikmat yang sangat kita dambakan dalam surga. Yang kedua adalah surga itu luasnya samawati wal ard. Luasnya itu lebih luas langit dan bumi. Luas banget asli. Kita di bumi dari sini ke Jakarta kalau pakai bis akan waktu 6 jam. Kita dari sini dari Solo ke Jakarta ya 6 jam. Dari Solo ke Amerika ke Mekah berjam-jam. Itu baru dunia saja, belum kita membahas tentang langit ya. Langit yang telah kita ketahui itu dalam tata surya kita ada berapa planet? 1 bintang dan Mars, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto yang telah di-kick dari tata surya kita ya. Di-kick. Dan itu kira-kira ada sekitaran 10-an planet dan itu masih banyak planet-planet kecil yang tidak dimasukkan yang dimasukkan dalam tata surya kita tapi bukan masuk planet inti gitu. Itu masih di cakupan tata surya kita ya, itu belum disatukan tata surya yang lain. Di galaksi Bima Sakti ada kira-kira lebih dari 500.000 bintang. Itu setiap bintang mesti ada orbitnya sendiri-sendiri gitu kan. Dan di alam semesta yang telah kita ketahui ini ada lebih dari 2 triliun galaksi. Bayangan 2 triliun galaksi itu luasnya, masya Allah bener. Itu baru yang kita ketahui, belum yang kita belum ketahui karena ilmu manusia itu kan terbatas. Hanya seperti kita mencelupkan tangan kita ke dalam air dan kita angkat, hanya itulah ilmu kita dibanding ilmu Allah. Ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan segeralah memohon ampun kepada Rabb kalian, kepada Allah. Karena apa? Karena wa jannatin arduhas samawati wal ard, karena surga itu lebarnya arduhas samawati wal ard, luas langit dan bumi. Tapi ada tapinya ya, ada tapinya. Tapi diperuntukkan untuk siapa? Uiddatil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Tapi ada kabar gembira yang kita dapatkan yang sangat-sangat kita bakal tersenyum kalau kita melihat kabar tersebut ya. Di kabar gembira itu Rasulullah bersabda, "Kullu ummatin yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku itu masuk surga. Illa tapi ada kecualinya ya. Rasulullah itu mengatakan, kullu umatin, setiap umatku yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga. Bayangkan setiap umatnya Rasulullah yang kita beriman pada Allah, Rasulullah akan masuk surga. Illa, kecuali siapa? Illa man aba, kecuali orang yang enggan masukinya. Yo, kita bingung. Emang ada orang yang enggan kan? Emang ada orang enggan masuk surga? Emang ada kalau ditawarin kamu masuk surga mau enggak? Enggak mau gitu. Enggak ada. Emang ada orang yang enggan seperti itu? Enggak ada. Tapi kata Rasul ada ya? Nah, kata Rasul ada. Maka waktu itu sahabat yang dengerin tuh ini kaget bercampur bingung gitu kan, mukanya linglung gitu. Emang ada orang yang menolak surga? Emang ada orang yang mau masuk surga itu? Mereka itu bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, man ya aba? Dan siapa yang ini enggan gitu? Siapa yang enggan? Nah, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, sedangkan siapa yang tidak taat kepada aku, man asani atau mengingkari ya, itulah orang-orang yang aba, orang-orang yang enggan masukinya. Bayangkan. Jadi syarat masuk surga itu gampang. Kita ikutin aja Rasulullah, ikutin sunnah-sunnah beliau. Kita jadikan Rasulullah itu suri teladan kita, uswatun hasanah kita, dan kita apa? Masuk surga. Udah. Mudah, simpel. Intinya jangan mensekutukan Allah dan tetap dalam kebenaran. Maka dari itu kita itu 17 kali lebih dalam sehari kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 lebih kali kita minta petunjuk pada Allah. Udah 17 kali lebih kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala untuk
bisa selamat dari siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya, mungkin ilmu yang bisa saya sharing kali ini sedikit ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan untuk kita semua dan menambah ilmu kita semua. Aku lu kali ada astagfirullah walakum. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saudara kita Muhammad Junda Nizamuddin. Pesan-pesannya sangat berfaedah sekali. Contohnya login dulu ya sebelum masuk surga. Harus itu ya login. Iya, seperti paman Nabi Abu Thalib, dia gak bakal masuk surga. Walaupun dia menolong Nabi ya. Iya, walaupun udah nolong Nabi Iya. tapi Tapi nggak login agama Islam, ya udah nggak masuk. nggak masuk. Susah itu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad Junda Nizamuddin. Pesan-pesannya tentang penjelasan bagaimana kita masuk dan mendapatkan tiket ke surganya Allah, bagaimana keindahan-keindahan di dalamnya, bagaimana orang-orang yang rugi, yang enggan bahwa barang siapa yang menolak perintah-perintah Rasul akan tidak mendapatkan surga. Terima kasih atas pesan-pesan yang diberikan oleh Muhammad Junda Nizamuddin. Mari kita lanjut ke pembicara kedua, pembicara yang insya Allah sangat ditunggu-tunggu, kepada Muhammad Akram dari Samarinda. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha bil haqqi basira wa nadhira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang dimana atas nikmatnya yang sangat banyak sehingga dapat kembali memperkumpulkan kita di tempat yang insya Allah barakah ini. Dan yang kedua, selawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana atas jasa beliau telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, Innalladzina yatlu kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan yang menginfakkan harta mereka dari apa-apa yang kami anugerahkan secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, liyawfiyahum ujurahum wa yazidu min fadlih, dan Allah akan menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambahkan untuk mereka karunia-Nya. Innahu kana ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Teman-teman sekalian, dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada kita, kepada orang-orang yang senang berinfak, yaitu yang pertama, tijar lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Benar sabda Nabi, beliau berkata, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tijar lan tabur, ketika kita menginfakkan harta kita untuk membangun masjid, ketika kita menginfakkan harta kita untuk memberi makan anak yatim atau anak yang kurang mampu, dan ketika kita menginfakkan harta kita untuk membantu kerabat-kerabat kita, maka lan tabur, tidak mungkin harta kita membawa kita kepada kerugian. Seperti sabda Nabi, yaitu yang berbunyi, mana qasat sadaqatu mim malin, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Dan yang kedua,
Allah menjanjikan kepada kita yaitu liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan menyempurnakan balasan untuk mereka, yaitu Allah akan menyempurnakan balasan kepada kita dengan sempurna. Ujur berasal dari kata ujroh yang artinya dalam bahasa kita yaitu upah. Allah akan membalas kebaikan kita atau membalas sedekah kita dengan sempurna. Jadi orang-orang yang berinfak, orang yang bersedekah akan dibalas oleh Allah dengan sempurna hartanya atau kebaikannya. Contoh, kita menyedekahkan 1000 dan Allah pun akan melipat gandakannya dengan 700 kali lipat lagi. Allah akan menyempurnakan dan tidak akan mengurangi balasannya. Dan janji Allah yang ketiga ialah wa yazidahum min fadlih. Allah akan menambahkan untuk mereka anugerah ataupun karunia. Entah seperti apa bentuk dan spesifiknya, bisa saja anugerah ataupun karunia dari Allah itu bisa berbentuk seperti kesehatan, kemuliaan, kehormatan, keluarga yang sakinah, dan banyak lagi yang bersangkutan dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk teman-teman, dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan anugerah dari Allah ialah dengan cara bersedekah fisabilillah secara wa'alaniyah, secara diam-diam ataupun terang-terangan. Dan inilah salah satunya cara kita untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk teman-teman yang ingin disempurnakan pahalanya, yang ingin perniagaan tidak akan merugi, yang ingin mendapatkan anugerah dari Allah, maka berinfaklah dan bersedekahlah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-pesan yang diberikan oleh Saudara Muhammad Akram serta kajian yang sangat membangkitkan semangat kita untuk selalu bersedekah untuk mendapatkan tijaratan lan tabur. Terima kasih atas waktunya Saudara Muhammad Akram. Terima kasih atas kajian yang telah diberikan oleh Saudara Muhammad Akram. Mari kita berlanjut ke acara yang ketiga yang diisi oleh seorang pembicara yang berpostur tinggi besar dengan suara yang menggelegar yang berasal dari daerah Jawa Tengah Purwodadi ataupun dekat-dekat dengan Semarang. Kepada Saudara Muhammad Dafar Aditya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita pada sore hari ini, dan semoga pemirsa semuanya yang ada di rumah diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tak curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta umatnya. Dan para pemirsa semuanya, di sini saya akan menceritakan kisah Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya. Para pemirsa semuanya, apakah kalian tahu kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim? Ya. Baiklah, akan saya ceritakan ya. Ya. Silahkan. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, beliau bertidur dan bermimpi dan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu yang bernama Nabi Ismail. Wah, bayangkan sekali teman-teman. Nabi Ibrahim menyembelih putra yang amat dicintainya. Para pemirsa semuanya,
Dan setelah Nabi Ismail pun juga sangat ikhlas menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas peristiwa tersebut, Nabi Ismail pun juga sangat ikhlas sekali dan juga sangat-sangat siap untuk disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dengan adanya peristiwa tersebut, Nabi Ismail pun tingkati menjadi seorang hewan penyembelihan yang sangat-sangat besar. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka terjadilah hari raya kurban pada hari raya Idul Adha. Lalu apa yang kita ambil teman-teman teladannya? Yang pertama adalah taat kepada Allah. Dan untuk itu, maka kita harus taat kepada perintahnya. Yang kedua adalah taat kepada orang tua kita. Sungguh sangat luar biasa sekali pengorbanan orang tua kita. Dan kita dianjurkan juga untuk mematuhi perintah baik kepada orang tua kita. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah tadi, semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, dan juga diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad Dafar Aditya dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kesabarannya, ketaatannya kepada orang tua yang perlu kita teladani, dan bagaimana keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi pilihan oleh Allah, menjadi salah satu keluarga yang dipilih Allah menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, atas Muhammad Dafar Aditya. Mari kita lanjut ke pembicara yang keempat. Seorang dengan jiwa muda, dengan semangat menggelora, dengan hati yang sangat membara, berasal dari Pulau Kalimantan, daerah Samarinda. Kepada Muhammad Faiz Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa adanya masalah. Dan jangan lupa salawat dan salam kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke Islamiyah dengan agama Islam. Para hadirin, izinkan saya mengambil waktu Anda untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Akhlak Remaja dan Islam. Para hadirin, apa yang Anda pikirkan tentang akhlak remaja di masa sekarang ini? Mungkin beberapa dari Anda berpikir bahwa akhlak remaja di zaman sekarang ini baik-baik saja. Tapi bagaimanapun akhlak remaja di zaman sekarang ini ada banyak remaja yang akhlaknya tidak baik atau buruk, dan mereka bertuju kepada narkoba, bunuh diri, meminum minuman keras, merokok dan lain-lainnya. Dan itu menyebabkan kepada akhlak buruk mereka. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena itu terjadi karena remaja di zaman sekarang ini jauh dari agama Islam. Dan sebagai yang kita tahu bahwa remaja adalah bagian penting dari perkembangan sebuah negara. Dan jika remaja memiliki akhlak yang buruk, maka negara tersebut
suatu saat tidak akan berkembang atau bisa terjadi, atau negara tersebut bisa saja jatuh. Dan maka dari itu kita harus menjaga generasi muda kita dengan memberikan pendidikan yang berbasis Islam. Dan kita tidak hanya memberikan mereka pendidikan akademi, tapi juga memberikan pendidikan Islam. Dan yang kita tahu juga bahwa akhlak adalah segalanya, dan hanya diri kita sendiri yang dapat menentukan akhlak kita, baik maupun buruk. Maka dari itu, jauhilah hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri atau yang dapat membuat akhlak kita menjadi buruk. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-pesan singkat yang diberikan oleh Saudara Faiz Hidayat. Semoga bisa diterapkan dalam keseharian kita sebagai remaja Islam di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan telah meluangkan waktu dan telah memberikan pesan yang sangat berfaedah. Kami persilakan Saudara Faiz Hidayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita ambil faedahnya 4 pembicara kita dengan jiwa muda yang menggelora. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pesan. Pergi ke laut Natuna menggunakan perahu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.